Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Ulum Ranupakis, yang terhormat Ustadz-Ustadzah serta anak-anakku, siswa-siswi baru MTS Darul Ulum yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yaitu MAT-Sama, masa ta'aruf siswa madrasah di tahun 2020 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku, siswa-siswi baru MTS dan Ulum Ranupakis yang berbahagia, perlu kalian ketahui bahwa di madrasah ini mempunyai visi dan misi. Adapun visi dari madrasah Darul Ulum Ranupakis ini adalah mewujudkan peserta didik yang santun, dalam pekerti, berwawasan Qur'ani, dan unggul dalam prestasi. Dari visi ini terdapat indikator-indikator, di antaranya yaitu 1. Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan keluarga, madrasah, dan masyarakat. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berbasis nilai-nilai Al-Quran. Yang ketiga, memiliki budaya kompetitif baik dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Adapun misi dari madrasah kita yaitu meningkatkan perilaku disiplin dan bertanggung jawab dalam lingkungan keluarga, madrasah, dan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meningkatkan kualitas guru dan peserta didik dalam bidang pengetahuan dan keagamaan. Dari visi dan misi ini, madrasah juga mempunyai tujuan-tujuan. Di antaranya yaitu menumbuhkan kepedulian dan kesadaran warga madrasah terhadap keamanan, kebersihan, dan keindahan lingkungan madrasah. Yang kedua, mewujudkan lingkungan madrasah yang nyaman dan kondusif untuk belajar. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran. Yang keempat, meningkatkan kuantitas dan kualitas amaliyah keagamaan warga madrasah. 5. Mendorong dan membantu peserta didik untuk mengenali potensi dirinya sehingga mampu berkembang secara optimal dan berprestasi. Dan yang terakhir, menumbuhkan semangat berkompetisi secara positif dan inovatif. Nah, dari visi, misi, dan tujuan ini, madrasah lebih mengutamakan kepada 3 hal itu yang disebut dengan kata-kata SQ. 1 yaitu S, sopan. Jadi madrasah di sini mengutamakan kesopanan
bidang akhlak, dalam bidang keagamaan. Sehingga hal tersebut diterapkan di dalam madrasah, yang mana setiap pagi di madrasah kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan, di antaranya yaitu sholat duha. Sebelum pelajaran dimulai, kita melaksanakan sholat duha. Setelah itu membaca rotibul hadat, membaca istighosah. Dan untuk yang kedua, yaitu Qur'ani, berwawasan Qur'ani. Di lembaga kita juga ada yang namanya program tahfidz yang dibina oleh seorang guru yang sudah hafidh, yang sudah hatam Al-Quran 30 juz. Dan alhamdulillah pada tahun kemarin, tahun 2019, alhamdulillah untuk lembaga kita sudah wisuda dalam rangka hafal Al-Quran juz 30 yang sudah diselenggarakan atau sudah mengikuti wisuda di Kota Malang. Dan yang ketiga, lembaga kita mempunyai moto, yaitu unggul dalam berprestasi. Maksudnya di sini adalah di lembaga kita, di lembaga MTS ini sudah ada pembinaan menurut bidang studi. Di antaranya yaitu studi klub bahasa, 2 studi klub matematika, dan studi klub komputer. Terkait dengan pembelajaran, yang mana sekarang masih masa pandemi, yang jelas kita kalau melaksanakan pembelajaran itu tidak seperti biasanya. Memang pembelajaran itu ada 2, satu luring, yang kedua daring. Apa sih luring itu? Luring yaitu pembelajaran dengan cara luar jaringan, yaitu dilaksanakan dengan cara tatap muka, seperti dilaksanakan pada tahun-tahun dulu sebelum terjadinya pandemi ini. Jadi guru murid bisa mengadakan pembelajaran di suatu kelas. Tapi sekarang karena masanya masa pandemi, kegiatan atau pembelajaran luring itu tidak boleh berlaku. Karena luring itu, pembelajaran secara luring bisa dilakukan hanya pada yang zona hijau. Tapi untuk yang zona merah ataupun yang berzona oranye itu hanya bisa melaksanakan pembelajaran dengan cara daring. Nah, kebetulan di Lumajang, dan kita berada di Kota Klakah termasuk Kabupaten Lumajang. Sekarang di Lumajang masih zona merah. Makanya pembelajaran secara luring, secara tatap muka itu tidak boleh dilaksanakan lagi. Akan tetapi pembelajaran nanti kita laksanakan dengan cara daring, yaitu dengan cara dalam jaringan atau dengan cara online. Tapi mengingat di Kota Klakah, yang mana Kota Klakah di lembaga kita mayoritas anaknya dari pedalaman, mungkin untuk sinyal atau jaringan itu sangat sulit sekali. Maka di lembaga MTS Darul Ulum ini mempunyai program dalam pembelajaran di tahun ajaran baru ini secara bergantian. Jadi nanti yang masuk setiap kelas itu bergantian. Misalnya untuk kelas 7 masuknya itu hari Senin dan hari Kamis. Untuk kelas 8 masuknya hari Selasa dan Jumat. Untuk kelas 9 masuknya hari Rabu dan Sabtu. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak, yang saya maksud di sini ini bukan pembelajaran seperti biasanya. Bukan pembelajaran tatap muka mulai pagi sampai siang sampai sore, tidak. Tapi pembelajaran yang kita programkan untuk tahun ajaran baru ini bukan program pembelajaran seperti biasa, akan tetapi program kita dinamakan Darul Ulum atau Madrasah Sanawiyah Darul Ulum Nyantri. Jadi kegiatan kita yang masuk
secara bergantian itu masuknya hanya 2 jam. Tidak full mulai jam 7 sampai jam 1, jam 2, tidak. Tapi nanti kita masuk mulai dari jam 8 sampai jam 10. Nah, kegiatan selama 2 jam itu nanti kita yang pertama kita laksanakan sholat duha secara berjamaah. Tapi jamaahnya tidak bersama-sama, tapi dibagi. Dalam kelas 7 itu ada 40 anak, nanti dibagi setiap kelas itu 5 anak dan dipandu oleh 1 guru. Jadi 1 guru memandu 5 anak, dan dalam kegiatan 1 hari itu seperti jam 7 sampai jam 8 sampai jam 8.30 itu kegiatan sholat duha. Setelah itu setengah jam lagi kita laksanakan bacaan rotibul hadat. Setengah jam lagi kita laksanakan tahfidz Al-Quran. Dan setelah itu setengah jam selanjutnya kita laksanakan pembelajaran daring. Dalam artian seorang guru atau guru memberikan materi kepada murid-murid pada waktu itu. Materi itu disampaikan dan dikerjakan di rumah. Karena kalau itu dikerjakan secara online, yang jelas anak-anak itu sulit untuk mengerjakannya karena sulit akan adanya jaringan. Maka soal atau tugas diberikan pada waktu itu dan dibawa pulang untuk dikerjakan. Dan pada masuk selanjutnya tinggal mengumpulkan dari tugas-tugas yang telah diberikan oleh Ustadz maupun Ustadz. Itu untuk proses pembelajaran selama masa pandemi di tahun ini. Dan mudah-mudahan masa pandemi ini lekas berakhir sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan secara luring bertatap muka. Dan dari saya cukupi sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.